3, 2, 1. Hai, part 70, bos tampan yang mati rasa. Di ruang khusus, Mark gelisah. Andre tidak datang-datang. Mark merasa sangat lapar. Biasanya Alana yang akan selalu membawa makanan. Kalau Alana tidak datang, maka Andre lah. Dan sekarang, Andre dan Alana tidak datang seharian ini. Dia tahu Alana sedang pergi, tapi Andre yang janjian dengannya tidak datang-datang. Mark gelisah. Tapi dia dengan sabar tetap menunggu di ruang khusus itu sambil berlatih. Hari-hari belakangan ini dia berlatih berjalan sendiri. Walau masih tertatih-tatih dan terkadang masih menyeret kakinya, tapi dia mulai bisa berjalan. Dia berusaha dengan sangat keras ingin memberi kejutan pada Alana dan Andre. Mark semangat. Sekarang dia merasa percaya diri lagi. Dia merasa dia pasti akan sembuh. Dia tidak ingin membuang waktunya hanya duduk di kursi roda. Tapi Andre tak kunjung datang. Sambil menunggu, dia membuka laptopnya. Mark melatih otaknya untuk mengingat sandi-sandinya supaya dia bisa masuk ke file-filenya yang dulu. Mark mengirim email di chat mereka. "Kalian di mana? Aku janjian dengan dokter tapi dia nggak datang-datang. Apa ada yang bisa mengirimiku makanan? Aku kelaparan." Dan Mark mengirim emailnya. Tentu saja Alana dan Alan yang membaca email Mark itu jadi gelisah. Andre disekap sementara mereka ada di Itali. Mark sendirian di ruang khusus. Bagaimana Mark bisa makan? Siapa yang bisa membawa makanan untuk Mark? Orang yang membawa makanan harus masuk sampai ke ruang khusus. Tak ada yang tahu Mark masih hidup. Menyuruh orang lain membawa makanan sama saja dengan membuka rahasia itu. Apa boleh buat? Alana menelpon Dim. "Kak, bisa tolong Lana? Ini darurat sekali. Bisa tolong kakak beli makanan, terus kakak ke rumah sakit Andre. Nanti sampai di rumah sakit, kakak minta tolong suster antar ke ruang khusus. Ke ruang khusus ya kak? Bilang saja pada suster sudah izin dokter kepala rumah sakit. Ada pasien yang menunggu di sana, dia lapar kak." "Iya kak, Lana di Itali sekarang kak, tolong ya kak." Dan Alana menutup teleponnya. Alana menarik napas panjang. Apa boleh buat? Secara tidak langsung 4 sahabat akan tahu kalau Mark masih hidup, walau hanya Dim yang dia telpon. Mungkin Mark akan mengomelinya, tapi Alana pasrah. Langkah selanjutnya, dia yakin Mark bisa menentukan apa harus tetap sembunyi atau terungkap. Mungkin sudah saatnya orang tahu Mark putra Dirgantara masih hidup. Dim masih merasa sangat mengantuk. Ini masih subuh. Dia mengomel karena Alana menelponnya di waktu yang tidak tepat. Tapi otaknya juga bekerja. Kalau sampai Alana menelponnya meminta bantuan, pasti itu terpaksa. Itu darurat. Alana itu tangguh dan tidak pernah menelpon untuk hal-hal sepele. Dim bangun dan bilang ke istrinya ada temannya masuk rumah sakit. Dia mampir beli makanan lalu ke rumah sakit. "Ruang khusus itu buat apa?" tanya Dim pada suster yang membawanya. "Seperti namanya, itu ruang khusus, jadi untuk pasien khusus. Biasanya pasien yang parah dan kritis, perlu penanganan khusus," jawab si suster dengan sangat senang hati. Yang bertanya padanya seorang ganteng dan kenal kepala rumah sakit. Setelah sampai di depan pintu ruang khusus itu, si suster mempersilahkan Dim masuk dan dia pergi. Mark sangat terkejut ada yang masuk. Dia ingin ke tempat tidur, tapi jaraknya agak jauh. Dia berusaha menyeret kakinya, tapi karena buru-buru, dia justru terjatuh di lantai. Dia berusaha bangun. Dim melihat itu semua. Dia tak percaya. "Bos, ini benar, bos, Mark." Dim memburu ke tubuh Mark yang masih terduduk di lantai. Dia memeluk, meraba wajah Mark dan menangis. "Kau masih hidup, bro." Dim berulang-ulang meraba wajah dan tubuh Mark seolah-olah tidak percaya. Lalu dia memeluk. Mark juga sudah menangis. Dim membawa Mark untuk duduk di kursi roda, tapi dia tetap meraba wajah Mark. Dia sungguh sangat tidak percaya. "Aku akan membunuh si kuda binal dan juga si dokter. Bisa-bisanya mereka berdua sekongkol berbohong," gerutu Dim. "Kau kesini pasti bawa makanan kan? Aku kelaparan. Si dokter nggak datang-datang padahal udah janjian. Katanya mau nginep di sini," kata Mark menyadarkan Dim. Dim membuka makanan yang dibawanya.
sekotak bubur. Mar menatapnya agak jengkel. "Sorry bro, Alana bilang untuk pasien, jadi ku beli bubur." "Sini, lu diam aja, nanti aku yang suapin," kata Dim, tapi Mar merampas sendok yang ada di tangan Dim. "Kelamaan kalau disuapin, aku bisa makan sendiri," kata Mar. Dim menangis lagi melihat Mar yang sedang makan dengan lahap. "Tak bisa ku percaya ini bro," Dim menyeka ingus dan air matanya. "Kau masih lapar? Aku akan keluar beli makanan lagi," kata Dim. "Gak usah, bawa aku keluar dari sini. Jangan sampai ada yang melihatku," kata Mar. Di pos suster, Dim memanggil perawat yang tadi. "Aku akan menelpon dokter kepala, hanya kau yang tahu, aku percaya padamu," kata Dim. Si suster mengangguk tersenyum. Sebelum jalan, Dim menulis di grup chat, "Kumpul di titik, sekarang, darurat." Lalu Dim membawa Mark ke rumah Andre. Beberapa saat kemudian, ruang bawah tanah itu penuh dengan air mata. Mar berkumpul lagi dengan 4 sahabatnya. Alana tersenyum melihat foto 5 orang ganteng itu yang dikirim Mark di email dengan caption, "Mereka akan membunuhmu," ditambah emoji pelukan. "Selamat datang kembali bos," gumam Alana dengan mata berkaca-kaca. Lalu Alana fokus pada masalah Andre, bicara dengan Om Julio. "Kalian jangan di sini, cari tempat lain. Om akan ke tempat yang ditentukan," kata Om Julio bersiap-siap. "Om," kata Willy, "dia emosian begitu. Dari New York ke sini butuh waktu sekitar 8 jam penerbangan. Si dokter sudah mati kalau kita harus menunggu dia. Semoga kita bisa bertemu lagi," kata Om Julio. Alana mendekati Om Julio dan berbisik, "Lana tetap ikut Om, ini untuk Andre." Maka jadilah mereka meninggalkan hotel itu. Willy menjadi sangat marah saat dia tidak menemukan Alana. Dia mengatur pertemuan dengan keluarga lamanya. Dulu dia belum bisa apa-apa, dia miskin, terlantar, gelandangan. Keluarganya adalah mereka yang hidup di jalanan seperti dirinya. Tapi dia punya tekad, punya impian, dan hati baik. Ada suatu saat dia menolong seorang anak perempuan yang ternyata anak orang kaya. Dia diajak ayah si anak untuk jadi cleaning service di perusahaan ayah si anak itu. Dan Willy memulai kisah suksesnya dari sana, sebagai cleaning service sampai punya perusahaan besar di Amerika. Saat dia seorang cleaning service itu, dia bertemu Andre yang juga tidak punya apa-apa. Andre penuh bekas luka dan melarikan diri dari sebuah rumah sakit. Dia menerima tawaran seseorang yang menyelundupkannya ke Italia dengan janji yang muluk-muluk, tapi ternyata dia menjadi suruhan orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik, dari mencuri, merampok, bahkan hampir masuk geng mafia. Andre melarikan diri lagi. Dia tak punya uang lagi untuk kembali ke Indonesia. Saat itu dia bertemu dengan Willy. Andre pun diajak Willy untuk bekerja di perusahaan si orang kaya untuk menjadi cleaning service sama seperti dia. Mereka berdua selalu berbagi makanan dari 1 bungkus nasi yang bisa mereka makan hari itu. 3 tahun mereka bersama-sama, lalu Willy ke Amerika mewujudkan mimpinya. Andre kembali ke Indonesia, dia mencari dokter yang menolongnya. Dia ingin jadi dokter. Setelah menjadi seorang dokter, hal pertama yang dilakukan Andre adalah menghapus semua jejak luka di badannya, tapi dia tidak menghilangkan tanda yang ada di paha kirinya. Dia berharap itu bisa menjadi petunjuk untuk jati dirinya. Kita kembali pada Willy yang masuk ke kantor mewah bertemu dengan si empunya kantor. Itu ayah dari si anak yang dulu ditolongnya. Mereka mulai mencari Andre. Sementara Mark yang masih gelisah dan curiga kenapa Andre tidak datang-datang ke ruang khusus, menyuruh Clay ke room A5. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Tapi kata Clay, mobil Andre masih ada di parkiran rumah sakit. Clay menemui dokter kepala rumah sakit yang baru saja mengirim hasil tes DNA ke Alana. Om Julio dan Alana sampai di dekat lokasi yang ditentukan orang yang menyekap Andre. Alan memantau di tempat lain. Om Julio menatap Alana dan berkata, "Sekalipun Om mati, kau jangan nekat masuk ke sana. Kalau Om harus mati, itu artinya sudah waktunya, tapi kau harus menjaga amarah. Dia tetap cucu Om," kata Om Julio siap-siap untuk meninggalkan Alana. Alana membuka pesan email yang baru masuk di handphonenya. "Om, sebentar Om,"
Ini, Alana menunjukkan email itu. Om Julio menangis. Terima kasih Putri. Di saat akhir-akhir Om masih bisa bertemu dengan anak kandung Om. Om mati pun tidak apa-apa. Om rela untuk menolongnya. Sampaikan salam untuk istriku. Om sangat mencintainya. Lalu Om Julio pergi untuk menyelamatkan Andre, anaknya. Hasil tes DNA itu 100% Andre, anaknya Julio Fernandez. Di dalam bangunan tua yang sementara dimasuki oleh Om Julio itu, Andre merasa mulai bisa mendengar suara-suara di sekelilingnya. Dia menarik napas berkali-kali untuk mengumpulkan kesadarannya. Sebagai seorang dokter, dia langsung bisa tahu bagian tubuhnya mana yang terluka parah. Lututnya retak, artinya dia tak bisa berjalan untuk melarikan diri. Di kejauhan, samar-samar Andre melihat Julio Fernandez berjalan dengan beberapa orang yang menyiksanya. Jadi, si Julio yang menculikku, batin Andre menjadi emosi. Andre ingin berontak, tapi saat itu ada sebuah tangan menariknya. Shh. Lalu orang itu menarik tubuh Andre melewati lantai, tanah, kayu-kayu, lalu berhenti. Andre mencium aroma rumput dan kayu. Ini hutan, batin Andre. Dia ingin membuka matanya, tapi sudah lebih dulu ditutup dan diikat. Shh. Hanya itu yang bisa didengar oleh Andre, lalu dia pingsan. Om Julio dipukuli habis-habisan oleh anak buah si laki-laki berjas karena Andre hilang. Tapi si laki-laki berjas itu tidak terlihat. Orang-orang itu meninggalkan Om Julio yang hampir mati. Saat Willy sampai di tempat itu, dia tidak menemukan apapun kecuali Om Julio yang tidak sadarkan diri. Periksa tempat ini, perintah Willy yang membawa polisi daerah setempat. Dia menyiram Om Julio dengan air yang langsung megap-megap. Mana Andre? Tanya Willy. Om Julio menggeleng. Willy menamparnya. Katakan di mana Andre atau kau mati sekarang, teriak Willy lagi. Dokter itu hilang, itu sebabnya mereka menyiksaku, kata Om Julio terbata-bata. Alana, di mana dia? Tanya Willy lagi. Om Julio hanya menggeleng dan menunjuk dadanya. Willy memeriksanya. Ada alat kecil menempel di balik baju Om Julio. Kemanapun dia akan mencariku dari alat ini, kata Om Julio. Willy mengambil alat itu dan menempelkan di balik bajunya. Lalu dia pergi meninggalkan Om Julio. Nah, my dearisti, siapa si laki-laki berjas yang menyekap Andre? Siapa yang menolong Andre? See you next part. Bye-bye. Mwah. There's light, a certain kind of light that never on me. I want my life to be love somebody,